Shalom alaihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, begini ya temanya ya. Rela mati demi Bapa. Saudara-saudara, ada orang yang rela mati, Pak, mati pun kami rela Pak, kami demi Bapa. Allah itu Bapa, Pak. Hidup mati kami Allah tetap Bapa. Ya saudara-saudara, kita mau luruskan ya. Rela mati demi Bapa. Ya, mati kau, mati beneran, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kenapa ada orang yang rela mati demi Bapa? Ya, kita akan jelaskan 4 poin berikut ya. Kesatu, ya karena diberi pengertian yang salah tentang Bapa ya. Kenapa kami rela mati demi Bapa? Karena Bapa itu abadi Pak, selama-lamanya. Alfa Omega itu Bapa. Ya saudara-saudara ya. Ya. Saudara-saudara, Bapa itu di Perjanjian Lama ada saudara 2 kali muncul ya. Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Tuhan huruf besar semua. Engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Yesaya 63 ayat 16 menyebutkan tentang Bapa. Tapi ini Bapa yang dimaksud adalah penebus kami. Siapa itu? Yesus. Demikian pula Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya akan disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi siapa yang diomongin di sini? Yesus. Ada 2 ayat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 63 ayat 16 dan Yesaya 9 ayat 5 ngomong-ngomong tentang Bapa, tapi yang dimaksud adalah Yesus. Oke? Lalu di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bapa itu dimunculkan oleh Yesus. Karena Allah menjadi manusia, namanya Yesus, maka muncullah Bapa. Saya ulang, seandainya Allah tidak jadi manusia namanya Yesus, maka tidak muncul Bapa. Ya, jadi Bapa itu dimunculkan oleh Yesus, betul. Di mana Pak Yesus pertama kali memunculkan Bapa? Di dalam Lukas 2 ayat 49. Ketika Yesus ini kan ngilang ini, ya dicari-cari sama orang tuanya, nggak taunya dia lagi debat sama ulama Yahudi di dalam bait Allah. Lalu orang tuanya, Yesus kamu itu gimana sih? Ini orang tuamu nyari-nyari kamu terus. Terus Yesus bilang apa? Aku kan harus di rumah Bapakku. Itu umur 12 tahun. Jadi umur 12 tahun Yesus pertama kali nyebut-nyebut tentang Bapa. Habis itu nggak ngomong lagi, blank sampai nanti Yesus umur 30 tahun ya. Yesus kan pelayanan umur 30 tahun. Lukas 3 ayat 23. Nah, itu baru dia ngomong-ngomong tentang Bapa. Siapakah Bapa yang dimunculkan oleh Yesus ini? Ingat saudara, Bapa ini hanya muncul, hanya ada karena Allah menjadi manusia. Lalu Yesus itu memunculkan Bapa. Siapakah Bapa? Bapa adalah kiasan Yesus sendiri, Yesus roh di surga. Kan Yesus adalah Bapa yang kekal yang sedang jadi manusia. Lalu Yesus ngomong ke murid-murid, kamu kalau doa dalam nama Bapa ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebenarnya Yesus ingin ngomong, sebenarnya Bapa itu aku, tapi karena aku lagi jadi manusia, ya, jadi kamu kalau doa ke Bapa sana, Bapa yang di surga. Tetapi yang bisa mengabulkan doamu tetap aku, kata Yesus. Ya, yang bisa mengampuni dosamu tetap aku. Bapak,
berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, terus ampunilah dosa kesalahan kami. Yesus ngomong, yang bisa mengampuni dosamu tetap aku, tapi kamu doanya dalam nama Bapa ya, di sana ya, di surga ya. Kok bisa ya? Suruh doa dalam nama Bapa, tapi yang bisa mengampuni dosa tetap Yesus. Markus 2 ayat 10. Yang bisa mengabulkan doamu, yang bisa melakukan doamu tetap Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Kok bisa ya? Ya. Padahal Yesus kan Bapa kekal yang menyandang gelar Bapa yang kekal sesuai Yesaya 9 ayat 6 ayat 5. Ya. Kok bisa? Lalu Yesus menjelaskan, inilah yang disebut Bapa kiasan ya. Itu adalah Bapa kiasan, yaitu kiasanku yang Bapa kekal ini ya. Kiasanku sebagai roh di surga. Kan tidak mungkin toh kamu menyembah aku yang manusia, mosok aku yang manusia kamu sembah, kan tidak mungkin. Jadi Yesus bilang, sembahlah Bapa, doalah kepada Bapa. Ya, sekali lagi ini disebut Bapa kiasanku. Makanya Yesus ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Aku yang fisik dengan Bapa yang roh adalah satu. Tidak mungkin dong fisik sama roh kok satu. Makanya itu kiasanku. Maksudnya aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya adalah Bapa itu kiasan Yesus. Demikian pula siapa lihat aku, lihat Bapa. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Makanya Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya ya. Yohanes 5 ayat 37. Baik, sampai sini. Lalu ketika Yesus mau kelak kembali kepada jati dirinya, nature-nya sebagai Allah, dia pesan sama murid-murid, nanti kan aku mau kembali sebagai Allah di surga. Nature saya kan Allah, aku ini kan Allah, sekarang lagi jadi manusia. Nanti kalau aku nature secara natural kembali ke surga sebagai Allah, kamu doanya dalam namaku ya, enggak lagi nama Bapa ya. Aku juga enggak doa lagi sama Bapa. Kan Yesus kemarin-kemarin doa juga kepada Bapa, misalnya di dalam Yohanes 17. Nanti kamu murid-murid doa dalam namaku, aku sendiri juga tidak lagi minta kepada Bapa. Soalnya Bapaknya kan sudah tidak ada. Ketika aku kembali ke nature-ku sebagai Allah, automatically Bapa kan tidak ada lagi. Kan Bapa itu ada hanya karena aku sedang jadi manusia. Clear sampai sini? Penjelasan seperti ini tidak pernah dijelaskan kepada Anda, sehingga Anda bilang, aku rela mati demi Bapa. Yesus di surga membuktikan bahwa, hei saudara-saudara, tak kasih tahu ya, aku adalah Allah. Wahyu 21 ayat 7. Aku ini jadi Allah. Ya otomatis Bapa yang dulu saya suruh nyembah di bumi itu udah nggak ada, otomatis udah nggak ada. Aku udah ngasih tahu sama rasul-rasul udah ngerti semua. Ya, makanya rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami, tidak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus, tidak ada yang nyembah Bapa. Itu yang disebut dia sudah paham dengan konteks waktu. Oh, ini dulu Yesus waktu jadi manusia. Nah, sekarang Yesus jadi Allah. Kalau Anda tidak pahami ini, maka Anda akan maksa banget. Yesus tetap jadi manusia yang sujud pada Bapa. Salahnya di situ, Bapak Ibu Saudara. Makanya Anda memunculkan, saya rela mati demi Bapa. Ya mati beneran, Pak. Bapaknya sudah nggak ada kok. Ya. Dan ini ayat Alkitab membuktikan memang benar di surga itu Allah. Nggak ada Bapa, yang duduk di tata surga Allah. Siapa? Yesus, bukan Bapa. Oke, poin ini ya. Lalu ini ditambah-tambahi dengan yang namanya doktrin Tritunggal. Allah itu 3, Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Allah itu esa, ya Tritunggal juga esa. Itu kan doktrin-doktrin seperti itu ya. Itu tidak benar semua. Allah esa adalah Yesus Kristus. 1 Timotius 3 ayat 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Jadi tidak ada Tritunggal kok, esa itu tidak ada. Esa itu pasti satu. Galatia 3 ayat 20, bukan kesatuan. Alkitab juga menceritakan tentang kesatuan, misalnya Efesus 4 ayat 3, kesatuan antara Roh Kudus dengan damai sejahtera. Itu kesatuan. Kalau Allah itu satu, tidak pernah kesatuan. Lalu Anda didoktrin dengan Allah kesatuan.
Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, Anda didoktrin Allah itu pribadi. Ya, Allah juga maha hadir ya. Jadi saudara-saudara, doktrin Allah Tritunggal ya itu didoktrinkan kepada Anda sehingga Bapa ini masih ada terus. Salahnya di situ. Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Esa pasti satu, pasti roh maha hadir. Nah, sampai sini inilah yang menyebabkan Anda tetap rela mati demi Bapa. Ya, saya ngelus dada Bapak Ibu Saudara ya. Lah Bapaknya saja sudah tidak ada. Anda kan mestinya paham dong. Bapa itu hanya muncul ketika Yesus jadi manusia. Betul, ketika Allah jadi manusia namanya Yesus, ada Bapa. Ketika Yesus ini balik lagi ke nature-nya sebagai Allah di surga, Bapaknya finish dong. Betul, itu baru benar. Ya, sebab dari dulu nggak pernah ada Bapa. Bapa di perjanjian lama pun juga sedang ngomongin Yesus. Clear. Sekarang nomor 2 ya. Lalu di bawah-bawah di surga masih ada Bapa gara-gara Matius 26 ayat 64 dan Markus 16 ayat 19. Aku, anak manusia, akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Aku, Yesus, akan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Anda pikir tuh di surga masih ada Bapa dan Yesusnya di kanan. Jadi mereka dua di surga. Doktrin seperti ini dicuci otak kepada Anda ya. Jadi di surga itu ada dua, ada Bapa di kiri, Yesus di kanan. Ya. Lalu Yesus menunjukkan kepada Yohanes gitu. Yesus menunjukkan kepada Yohanes ketika dia tubuh kebangkitan. Jadi waktu tubuh kebangkitan dia ngomong-ngomong sama Yohanes tentang jemaat, lalu dia menunjukkan waktu aku jadi tubuh kebangkitan nih di surga nih Yohanes nih ya, maka aku masih akan mengaku di hadapan Bapakku. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Misalnya Wahyu 3 ayat 21, Wahyu 3 ayat 5. Kenapa Yesus masih ngomong gini? Kan Yesus akan membuktikan. Yesus harus membuktikan ini nih. Yang aku akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Aku akan duduk di sebelah kanan Allah. Aku akan ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu di dalam Yohanes 20 ayat 17. Kan Yesus harus bukti ini nih ke Yohanes. Dia kasih tahu Yohanes, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Aku akan mengaku di hadapan Bapa. Oh begitu ya Yesus ya. Nah mari tak tunjukin. Nah ini dia. Yang mari tak tunjukin ini nggak pada dibaca ya. Anda dicekokin tuh di surga itu Yesus masih duduk bersama Bapa di tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Yesus masih mengakui siapa yang menang di hadapan Bapa. Tuh masih mengakui ada Bapa di surga. Yang kalimat selanjutnya, pasal selanjutnya, Wahyu pasal 4 nggak dibaca. Yohanes ini tak tunjukin. Lalu Yohanes lihat surga. Lalu Yohanes senyum-senyum gitu. Oh ternyata yang jadi Bapa ya engkau sendiri Yesus. Betul, ini yang nggak pernah dibaca sama Anda sehingga Anda ngotot ya, saya rela mati demi Bapa. Anda nggak pernah baca ini. Ternyata Bapa yang di surga itu yang dimaksud Bapa adalah Yesus sendiri yang duduk di tata surga. 2 orang apa seorang? Seorang, nggak pernah 2 orang. Ini kan Anda nggak pernah dikasih tahu sama pendetamu, you know? Jadi nggak ada dong Yesus di kanan, Bapa di kiri, nggak ada. Nggak ada. Ya, yang jadi Bapa, yang jadi Allah, Yesus juga. Wahyu 21 ayat 7. Yang jadi maha kuasa siapa Pak? Yesus juga. Wahyu 1 ayat 8. Kan Yesus pernah ngomong, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Sekarang Yohanes tahu, oh ternyata yang maha kuasa Yesus sendiri. Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah. Oh ternyata yang jadi Allah Yesus sendiri. Very clear. Yang ini Anda nggak pernah diberitahu. Anda cuma diberitahu bahwa Yesus akan duduk bersama Bapa di tahtanya. Siapa yang menang, aku akan mengaku di hadapan Bapa. Cuman titik sampai situ. Anda nggak mau lanjut Wahyu pasal 4. Ini dia jeleknya. Padahal Wahyu pasal 3 ayat 2 itu Yesus masih sedang tubuh kebangkitan. Ayat 4 Yesus Allah, Tuhan Allah. Ini yang Anda nggak pernah. Terus pasal 4, pasal segini sampai pasal 21 Anda nggak pernah baca dan Anda nggak pernah dikasih tahu. Sehingga Anda, saya rela mati demi Bapa. Ya mati beneran. Itu nomor 2 ya. Jadi pernyataan yang mengatakan Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah, Yesus akan duduk sebelah kanan yang maha kuasa, sudah dijawab oleh Yesus. Yang maha kuasa juga Yesus, Allah juga Yesus.
Sekarang nomor 3, karena Anda mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah, ajaranmu adalah perintah manusia. Ini dia yang menyebabkan Anda rela mati demi Bapa, karena ajaranmu mendirikan kebenaran sendiri, ajaran manusia. Tertullianus, Calvinis, ya, John Calvin, ya, Anda mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 3, tidak mau takluk pada kebenaran Allah. Udah ditunjukin ayat Alkitab, tetap saja ditolak. Ya, kami tetap Bapa, Anak, Roh Kudus, Pak, tetap Tritunggal, Pak. Ya, ajarannya, ajaran perintah manusia, semua itu nggak ada di Alkitab. Coba, ya, Allah itu pribadi, Allah itu 3 tapi 1, ada nggak di Alkitab? Nggak ada, itu ajaran manusia. Ya, karena inilah Anda rela mati demi Bapa, karena ingin melestarikan ajaran manusia. Ingat saudara, ajaranmu ini tidak ada di Alkitab. Ingat baik-baik, semua pengajaran doktrinmu ini tidak ada di Alkitab, makanya disebut doktrin. Kalau yang tertulis di Alkitab disebut kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Oke? Yang keempat, ya ini mohon maaf, karena pikiranmu tidak dibuka oleh Yesus. Lukas 24 ayat 45. Yang menyuruh nulis Alkitab itu Yesus. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, mulai dari Musa, ya, Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Ya. Ya. Jadi, ya kalau mau paham Alkitab harus dibuka pikiran oleh yang nyuruh nulis. Siapa? Yesus. Kenapa Anda mampet? Kenapa Anda tetap ngotot? Saya rela mati demi Bapa. Kenapa mampet? Karena pikiranmu tidak dibuka oleh Yesus. Kenapa tidak dibuka oleh Yesus? Karena kamu menolak Yesus Allah. Bapa sudah tidak ada, kamu tolak. Bapa tetap ada. Justru Yesus yang kembali sebagai nature, naturalnya sebagai Allah, Anda tolak. Aneh bin ajaib. Bapa itu muncul karena Yesus datang sebagai manusia, Allah sebagai manusia namanya Yesus, lalu muncul Bapa. Ketika Yesus manusia ini kembali ke nature awalnya sebagai Allah, lah kok Anda malah tolak yang Yesus Allah di surga? Anda masih tetap ngotot, ini Bapa yang kiasan ini tetap ada. Padahal Yesus tidak kurang-kurang nunjukin ayat Alkitab, aku maha kuasa, aku Allah di surga, aku yang duduk di atas surga. Very clear, ya? Karena Anda tidak dibuka pikiran. Baik, Bapak Saudara yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab, silahkan. Ada option bahasa Indonesia, ada option bahasa Inggris. Yang mau ikut dialog, silahkan. Yang mau ikut baptisan, ya tunggu info-info selanjutnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya. Amin.